Menjuah-juah Horas Pace Ebene. Saudara-saudara yang terkasih, pada minggu ini kita memasuki pekan keempat dalam masa Paskah. Minggu ini juga dikenal dalam gereja kita sebagai Minggu Gembala yang Baik dan juga Minggu Panggilan. Sesuai dengan hal itu, pada hari ini diperdengarkan pada kita Injil Yohanes yang melukiskan tentang Yesus sebagai Gembala yang baik. Saudara-saudariku yang terkasih, jika kita lihat perikop sebelumnya, Yohanes 10 ayat 3-5, perumpamaan tentang gembala domba belum dimengerti oleh pendengarnya, sehingga lebih lanjut Yesus menerangkan dengan kiasan bahwa dirinya adalah gembala yang baik dalam Injil yang kita dengar hari ini. Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya dan mengenal dengan baik setiap domba miliknya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menyamakan Yesus dengan gembala-gembala di daerah kita, misalnya di Indonesia ini, dapat meminimalisir arti kegembalaan Yesus itu. Oleh karena itu, kita perlu menelusuri dan memahami kondisi padang gurun tempat para gembala suku Badui menggembalakan dombanya. Cara hidup dan kegembalaan mereka dapat membantu kita dalam mencari dan memaknai kegembalaan Yesus. Seorang gembala yang baik harus tahan uji terhadap cuaca panas di siang hari yang dapat langsung berubah drastis menjadi dingin di malam harinya. Seorang gembala harus berjuang mencari rumput bagi domba-domba karena rumput sulit di padang gurun. Seorang gembala harus membawa kawanan dombanya ke oase atau mata air untuk dapat minum di tengah padang gurun. Karena oase itu hanya bertahan beberapa bulan, maka gembala harus mengiring kawanan dombanya berpindah setiap kali ke oase yang lain. Seorang gembala juga harus berani berhadapan dengan serigala, sehingga mereka kadang menderita parah karena serangan serigala, bahkan mati demi keselamatan domba-dombanya. Karakter itulah yang dikatakan Yesus sebagai gembala yang baik. Ia adalah gembala yang mengenal domba-dombanya. Ia bersedia mengorbankan diri untuk melindungi kawanan dombanya. Di sini, Yesus hendak menyatakan kepada kita bahwa Allah gembala sejati dikenali dan ditemukan dalam diri Yesus yang bersedia mengorbankan nyawanya untuk mengembalikan tujuan dan makna hidup kita. Perhatian dan kasihnya kepada kita sungguh tanpa perhitungan, bukan juga atas dorongan kepentingan dirinya sendiri. Sebagai seorang gembala, Yesus total sungguh berbeda bila dibandingkan dengan sikap dan apapun yang dilakukan oleh gembala-gembala sewaan yang tidak memperhatikan domba-domba itu, karena domba-domba itu bukan kepunyaan mereka. Menurut saya, kita sebagai orang Kristen seharusnya bangga dengan identitas kita yang mempunyai Yesus sebagai gembala. Mengapa kita harus bangga? Ya, karena kita sesungguhnya tidak perlu cemas akan keselamatan kita asal kita mau tetap mendengarkan Sang Gembala. Kita bangga karena kita dalam baptisan telah dipanggil untuk menjadi satu kawanan dengan Yesus sebagai gembala. Kita bangga karena ada yang menuntun jalan hidup kita, dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat kita bangga. Rasa bangga itu tentunya harus kita tunjukkan dalam peran kita sebagai domba yang taat pada gembalanya, yang mau mendengarkan gembalanya. Lebih dalam dari itu, dalam bacaan kedua, Santo Yohanes menegaskan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Melebihi seorang gembala yang mau menjaga dombanya, pastilah seorang bapa mengungkapkan rasa cintanya lebih besar lagi kepada anak-anaknya. Baik dalam gambaran sebagai seorang gembala yang baik,
atau Dia sebagai Bapa kita. Semuanya ini sebenarnya menekankan satu hal, yakni bahwa kasih Allah begitu besar dalam diri kita umatnya. Misteri Kristus dalam sengsara, wafat dan kebangkitannya kiranya menjadi tanda atas besarnya cinta kasih Allah itu. Kiasan Yesus sebagai gembala yang baik sungguh bermuatan pengorbanan diri secara bebas hingga rela mati demi keselamatan kita para pengikutnya. Yesus lebih mementingkan kita daripada dirinya sendiri. Pemberian diri Yesus ini kiranya menjadi model pelayanan, persahabatan, dan pengabdian diri kita baik kepada Allah dan sesama. Berkat pemberian diri hingga mati di salib pun Yesus telah mempersatukan semua muridnya dari segala bangsa dalam satu kawanan domba dengan satu gembala yang baik. Oleh karena itu, tak ada alasan bagi kita untuk tidak menggalang persatuan antar pengikut Yesus dan untuk saling menggembalakan dengan kasih satu sama lain. Saudara-saudara yang terkasih, pada minggu panggilan ini, baik sebagai apapun kita dipanggil, entah sebagai awam, sebagai biarawan, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai dokter, sebagai petani, dan yang lain-lain, saya kira kita tetap perlu sadar bahwa yang memanggil kita semua adalah tetap Allah yang sama. Kita harus bangga akan panggilan kita itu, karena panggilan kita sebagai seorang Katolik, sebagai anak-anak Allah. Semua itu kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai apapun kita melakukannya dengan penuh cinta kasih dari Tuhan. Menjadi guru, jadilah guru yang penuh kasih. Menjadi dokter, jadilah dokter yang penuh kasih. Menjadi petani, jadilah petani yang penuh kasih. Dan panggilan-panggilan yang lainnya semua kita lakukan dengan penuh cinta kasih. Seperti Yesus, Sang Gembala kita harus meneladani perbuatan kasih-Nya dalam bertindak. Kita mewartakan Tuhan sebagai gembala yang baik di dalam kehidupan kita dengan berani bertindak dalam kebenaran dan kejujuran. Marilah para saudara membangkitkan semangat Paskah dalam diri kita dengan melayani dalam kasih. Pace e bene.